Kita lanjutkan dulu ke analisis regresi. Kita lakukan analisis regresi linear sederhana untuk variabel perencanaan terhadap indeks keberhasilan pembangunan. Coba ya. Semuanya. Buka lagi laptopnya. Ini bisa dilihat kan? Bisa, Datanya? Bu. Bisa, Bu. Oke. Klik analyze seperti kemarin. Regression. Linear. Dependennya adalah indeks keberhasilan pembangunan. Kenapa ini dependent? Karena tadi kita juga sudah mengetahui bahwa ini sifatnya variabel yang dipengaruhi. Ada unsur-unsur yang menyebabkan mempengaruhi nilainya gitu. Jadi variabel ini sifatnya lebih ke variabel terikat atau dependent atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dia tidak dapat berdiri sendiri. Itu ciri-cirinya ya, variabel dependent atau biasa disimbolkan dengan variabel Y. Nah, selanjutnya kita coba masukkan perencanaan ke variabel independennya. Kita klik statistik. Kita butuh juga deskriptifnya atau statistik deskriptifnya. Jadi tidak perlu lagi klik deskriptif di analyze. Nah, di sini juga bisa sekalian korelasi tadi, tidak perlu lagi kita klik lagi correlate bivariate. Di sini muncul sendiri. Oke, cukup itu. Kita klik continue. Ini sudah semua nih. Jadi ada 4 yang di checklist ya. Estimate. Ini untuk mengestimasi model regresinya, terus model fit-nya, terus deskriptifnya, terus part and partial correlation. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, untuk plot, tadi ya, ada yang tanya, bisa pakai plot nggak, Bu? Bisa. Ini kita klik normal probability plotnya. Klik juga histogramnya. Udah semua? Di sini bisa kita lihat juga apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, gitu ya. Kalau sudah continue, itu aja mungkin kita klik OK. Outputnya kok lama ya? Error ini. Wah, hanging space S-nya. Oh, ini dia. Oke, sudah muncul outputnya. Apakah bisa dilihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, Ibu stop share tadi ya? Nah, ini bisa dilihat ya. Ini ANOVA-nya menunjukkan bahwa sig-nya 0,000, artinya model secara keseluruhan, model regresi ini adalah signifikan. Maksudnya pengaruh antara perencanaan terhadap indeks keberhasilan pembangunan itu signifikan dengan koefisien determinasinya ini 0,999. Nah, koefisien regresinya ini. Kita lihat apakah signifikan variabel koefisien regresinya ternyata signifikan juga ya. Ini residunya, nilai residunya.
Nah, ini distribusi normal atau tidak. Datanya berdistribusi normal. Seperti ini ya. Karena tidak ada data yang terlalu memencar ya. Kalau misalkan datanya terpencar-pencar, itu tidak berdistribusi normal. Misalnya di sini, di sini, di sini. Ini kan ada pola tertentu yang dibentuk dan berada di sekitar garis regresi. Sehingga datanya secara plot itu juga berdistribusi normal. Nah, sekarang kita interpretasikan hasil output dari regresi ini di Word ya. Atau coba kita analyze dulu yang variabel berikutnya. Coba kita kembali. Di sini juga bisa dari output ya sebenarnya. Nih, klik analyze. Regression, linear. Dependennya tetap indeks keberhasilan pembangunan. Atau kita ubah ya. Kita ubah. Tadi penganggaran tidak normal, tidak dimasukkan. Coba kita implementasi sebagai independennya, nilai tukar petani sebagai dependennya. Statistiknya tadi sama seperti itu, continue, plotnya juga. Oke. Kita klik oke. Ini apakah bisa dilihat? Ini korelasinya. Bisa, Bu. Ini deskriptifnya ya. Rata-rata dan standar deviasi dengan nilai sampelnya 54. Ini juga ANOVA-nya signifikan, berarti modelnya signifikan. Nih, karena kurang dari 0,05 sig-nya. Ini persamaan regresinya, koefisien regresinya yang di B ini ya, dengan T-nya segini dan signifikan. Ini residual statistiknya. Nah, ini plotnya. Nah, sama ya, berada di sekitar garis regresi ini. Jadi distribusinya normal secara plot. Nah, makanya kalau kita masih ragu dengan plot, untuk memperkuat kesimpulan kita apakah normal atau tidak, itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov tadi. Karena pakai plot ini dianggap kadang-kadang dianggap sebagai subjektif gitu. Ah, masa ini normal kayak gitu ya. Nah, untuk membuktikan tadi kita uji Kolmogorov-Smirnov ternyata memang distribusinya normal. Kayak kita pindahkan ini ke Word untuk diinterpretasikan. Kita interpretasikan yang implementasi ya. Regresi antara implementasi dengan nilai tukar petani. Copy satu-satu memang kalau misalnya control all ini akan tercopy semuanya. Jadi kita bingung juga ngapus-ngapus di Word. Mendingan copy satu-satu ya biar rapi ya. Oke. Di copy satu-satu per tabel ya. Semuanya ikut mengcopy. Iya, Bu. Yang ini nggak usah. Variabel enter ini nggak usah ini. Model summary ya. Model summary. ANOVA-nya.
Koefisien. Nah, ini kan agak panjang ya, jadi kita layoutkan saja landscape. Terus di wordnya landscape aja, jangan portrait ya. Nah, baik, setelah kita pindahkan ke Word, kita interpretasi. Nih ya. Mulai dulu dari Nah, karena memang kita definisikan implementasi ini adalah X, maka pengaruh antara implementasi atau X terhadap indeks keberhasilan pembangunan atau Y interpretasi tabel pertama ya, deskriptif statistik. Kita interpretasikan dulu yang nilai tukar petani. Rata-rata atau min NTP adalah 120 tinggi ya NTP-nya, 46 atau 47 ya dibuatkan 4651. Oke. Dengan standar deviasi atau simpangan baku ada yang masih ingat standar deviasi ini menghitungnya bagaimana? Akar dari varians ya. Akar dari varians adalah simpangan baku. Dengan simpangan baku sebesar 14,3369. Nurholis gimana? Udah bisa? Terus rata-rata atau min implementasi adalah 85,2789 dengan simpangan baku (8,8491). Oke. Korelasinya lihat lagi kriterianya, kalau di bawah 0,5 apakah nilainya termasuk lemah, sedang, atau kuat, atau sangat kuat. 0,442.
berdasarkan tabel model summary ini, R-square-nya kecil, sehingga sebetulnya model ini kurang bagus ya. 0,195. Minimalnya 0,3 sekian, atau 0,6 kalau bisa ya. Atau 0,9 yang paling bagus, yang perfect ya. Tapi nggak apa-apa karena ANOVA-nya di sini masih bisa digunakan juga ya. Tapi karena ANOVA-nya di sini signifikan F-nya. Uji keberartian model. Model regresi signifikan karena nilai sig adalah 0,001 dan nilai tersebut kurang dari alfa 0,05. Ini nilai alfa ya. Atau tingkat kekeliruan yang diperkenankan. Selanjutnya koefisien regresinya. Koefisien regresi untuk variabel X, variabel implementasi atau X ya, implementasi adalah ini ya, 0,716 B. Nah, sehingga dengan konstanta 59,421 yang ini, sehingga diperoleh model regresi sederhana, linear sederhananya. Ini bisa dilihat kan? Ketikan Ibu? Sabu. Y sama dengan, ini Y-nya Y kecil ya. Y sama dengan 59,421 plus koefisien variabel X-nya 0,716, X-nya dimasukkan. Nah, gitu. Ini adalah regresinya dengan interpretasi nilai Y akan naik sebesar, akan naik satu satuan jika nilai Y akan naik sebesar 0,716 jika nilai X naik satu satuan. Nah, gitu. Ini interpretasi untuk regresi linear sederhana dengan variabel X-nya 1, Y-nya 1. Ini residual statistik. Predicted value-nya ini sebetulnya kalau kita mau save tadi ya, nilai-nilai ini, kita klik save di pas kita analyze tadi akan muncul di kolom baru. Terus residunya, nilai minimum dari residunya min 28, sekian, maksimumnya adalah 16, sekian. Terus standar predicted value-nya segini, standar residualnya segini. Ini hanya info tambahan, boleh ditambahkan atau tidak. Sebetulnya ini lebih bermanfaat ketika regresi linear berganda. Jadi bisa dilihat untuk heterogenitasnya atau heteroskedastisitas atau homoskedastisitasnya ya. Selanjutnya interpretasi untuk plot ya. Plotnya mana tadi?
Ini bisa kita atur-atur. Sebenarnya tadi bisa diedit warnanya, mau warna biru, mau warna apa. Berdasarkan plot di atas, data berdistribusi normal karena data berada di sekitar garis lurus. Oke, sudah ada pertanyaan sampai di sini? Nanti Ibu share ya ini hasil interpretasi analisis regresi linear sederhananya. Untuk tugas, ini kan sudah ya, tadi yang perencanaan dengan implementasi, yang belum itu 2 variabel lainnya. Silahkan regresikan. Berarti ada 4 regresi linear sederhana antara monitoring dengan IKP, evaluasi dengan IKP, monitoring dengan NTP, evaluasi dengan NTP. Jadi ada 4 kali analisis regresi. Nah, ditarik kan. Halo? Karena hujan, suara Ibu bisa didengar dengan baik. Nanti tugasnya Ibu share lagi di LMS, silahkan dikerjakan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Ya, jika tidak ada, kita cukupkan. Demikian untuk hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.